Namun ketika informasi ini disampaikan oleh orang yang secara keilmuan itu dia punya backgroundnya gitu ya, dan kontradiktif satu sama lain di bidang kesehatan, ini masyarakat jadi bingung ini Dokter Hadi. Ya, Nah ini bagaimana? tidak boleh kita yang tidak ahli itu lebih melampaui daripada kemampuan kita. Orang terpelajar di Indonesia itu harus jadi agent of change. Jadi jangan percaya sama hoax. Dia juga harus ada patokannya. Ada harus patokan ilmiahnya bikin opini. Sehingga opini itu tidak menyesatkan masyarakat dan tidak berpolemik di kemudian hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Siti Rahmatul Aini bersama Info Lombok. Hari ini kita akan bertanya banyak hal. Di sebelah saya sudah ada narasumber. Beliau adalah Dr. Rohadi, SPBS, spesialis bedah saraf, FICS. Beliau saat ini adalah Ketua ID Kota Mataram. Kemudian beliau adalah Ketua Bulan Sabit Merah Indonesia untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat. Beliau juga Wakil Dekan 3 Fakultas Kedokteran Universitas Mataram. Dan saat ini di sela-sela kesibukan beliau masih menyempatkan diri untuk mengambil program doktoral di Ilmu Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin. Terima kasih Dr. Hadi atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Hadi, dalam kondisi pandemi COVID ini kan kita setiap hari itu menerima berbagai macam informasi ya, dari media sosial, dari media cetak, itu informasi bertebaran. Dan dari informasi itu kadangkala informasinya melegakan, tapi juga kadang-kadang mengkhawatirkan. Ya. Dan kecenderungan masyarakat itu ya sangat manusiawi banget. Mereka akan lebih menyukai informasi-informasi yang melegakan untuk mereka, seperti itu Dr. Hadi. Nah, jadi kita nggak tahu sebenarnya informasi itu benar atau salah ataupun hoax itu. Jadi hari ini saya dengan teman-teman dari Info Lombok itu ingin mencari tahu Dr. Hadi. Yang pertama mungkin terkait dengan COVID ini. Kami ingin tahu itu sejauh mana gambaran COVID di Nusa Tenggara Barat ini sendiri Dr. Hadi, terkait dengan penyebarannya dan lain sebagainya. Baik Bu Aini, jadi untuk gambaran COVID sendiri di NTB dari data base yang kami dapatkan dari Satgas di Provinsi NTB per kemarin tanggal 7 Juni 2020 didapatkan total kasus 822 dengan sebaran kasus positif sejak awal kasus, di mana Mataram menempati peringkat tertinggi di mana didapatkan sebanyak 306 kasus. Kemudian disusul Lombok Barat 164 kasus, berikutnya Lombok Tengah 94 kasus, berikutnya Lombok Timur 87 kasus, berikutnya Sumbawa, Kabupaten Sumbawa 37 kasus, Dompu 44 kasus, Bima 22 kasus, Kota Bima 4, dan Sumbawa Barat 13 kasus. Dari data ini kita lihat bahwa kasus-kasus ini didominasi oleh laki-laki sebanyak 63%, kemudian perempuan 39,7%, dan juga kita lihat sebarannya berdasarkan kelompok usia terbanyak usia produktif ya, jadi usia antara range 30 sampai 39 tahun, baru disusul oleh kelompok 49 tahun, jadi 40 sampai 49 tahun. Jadi mengapa demikian? Kalau kita lihat dari real dan pengalaman di lapangan bahwa mereka ini rata-rata usia produktif ini kita bayangkan bahwa mereka punya mobilitas yang tinggi, di mana rata-rata mereka bekerja ya, laki-laki ini dia bekerja sebagai kepala keluarga, kemudian dan kegiatan-kegiatan lain yang dilakukan di luar rumah ya. Tentunya ini akan membuat notabene bahwa realnya yang ditemukan itu kasus-kasus laki-laki lebih banyak karena mereka sendiri adalah kepala keluarga gitu. Kira-kira demikian gambarannya. Kenapa dominan laki-laki tadi kira-kira seperti itu? Mungkin kita lihat mereka usia produktif, kemudian juga sebagai mencari nafkah keluarga dan banyak berinteraksi. Kita lihat
sebaran kasus-kasus kita yang sebelumnya dari klaster-klaster itu, contohnya klaster dari Jakarta itu, kemudian klaster Goa, Goa, ya Goa. itu klaster-klaster lainnya juga itu mayoritas laki-laki. Jarang sekali kita dapatkan perempuan. Kenapa ya? Realnya memang dari penyebaran awal kan COVID ini prinsipnya dia kan menyebar dari orang ke orang dengan cara cepat. Kemudian juga diikuti dengan migrasi orangnya. Jadi semakin cepat si orang ini walaupun dia gejalanya normal tapi dia membawa virus berpindah ke tempat lain, semakin cepat juga dia terjadi penularan. Sehingga itu yang membuat kasus-kasus kita ini termasuk banyak. Dan belum lagi mereka kadangkala tidak patuh dengan protokol, merasa diri sehat, sehingga ya mereka menganggap tidak ada apa-apa. Padahal dalam diri mereka sudah ada virusnya, betul gitu. sekali. Nah ini bahaya, ya sehingga idealnya semua kita di NTB mestinya harus sadar tentang ini, ya sehingga tidak henti-hentinya petugas medis dan petugas tenaga kesehatan yang lain harus memberikan informasi yang benar tentang ini sehingga jangan sampai tambah banyak. Salah satu cara memutus mata rantai daripada COVID ini adalah bagaimana cara mengurangi migrasi mereka ini sehingga banyaklah diterbitkan aturan PSBB lah, pembatasan PSBB, ya, pembatasan, jadi dilakukan pembatasan, betul. Yang sebenarnya ujung-ujungnya adalah bagaimana mengurangi pergerakan orang sehingga jumlah kasusnya semakin menurun. Kira-kira demikian, Boy. Oke. Kemudian juga akhir-akhir ini kita lihat di berita itu angka kejadian untuk anak-anak di Nusa Tenggara Barat itu per hari ini kalau tidak salah itu sampai 101 kalau nggak salah Pak Rohadi. Nah, dan anak-anak ini dapatnya justru bukan dari orang tuanya gitu. Itu kenapa bisa demikian? Ya, kalau kita lihat definisi dari WHO tentang anak-anak, jadi setiap orang yang usianya di bawah 18 tahun itu anak-anak. Kenapa demikian banyak terjadi di NTB? Jadi sebenarnya tidak hanya terjadi di NTB sebenarnya, bisa terjadi di mana saja. Cuman memang bahwa siapapun itu dapat beresiko untuk terjadinya penularan ini kan. Cuman yang perlu kita sepakati bersama bahwa anak-anak itu adalah kelompok yang rentan. Salah satu kelompok yang rentan di samping orang tua. Kenapa demikian? Kita tahu bahwa secara patofisiologi daya imunitas dari anak-anak itu memang belum sekuat orang tua, belum begitu matang kan. Di samping itu juga anak-anak kadang-kadang tidak mengerti bagaimana praktik kebersihan yang bagus, kemudian memaksimalkan apa yang harus dilakukan. Jadi kalau tidak dimaksimalkan, dibimbing oleh orang tua atau dari dukungan dari keluarga, mesti akan berisiko. Makanya sehingga hal-hal yang berhubungan dengan anak-anak misalnya tadi sekolah karena memang mestinya harus ditinjau layak tidaknya untuk dibuka kembali karena jikalau anak-anak itu sudah siap, kemudian sudah paling tidak sedikit orang tua sudah memberikan pendidikan tentang pola hidup sehat dan bersih ini, insya Allah mungkin bisa dikurangi gitu. Belum lagi orang tua kadang-kala itu tidak kadang-kadang lupa dengan protokol ya. Habis dari pasar, habis dari bekerja, habis dari membantu kegiatannya sendiri bermain di rumah, di mana anak itu kadang-kadang bosan kan, boring orang tua menemani. Nah, bila bepergian, orang tua sebaiknya memang harus sesuai dengan protokol kesehatan. Dia harus sebelum berjumpa dengan anaknya, dia harus cuci tangan, ganti bajunya, mandi gitu loh. Sehingga pola hidup sehat dan bersih harus dimaksimalkan. Nah, untuk mengurangi itu, kenapa di Lombok juga tinggi? Nah, itu tadi salah satunya bahwa kita tahu bahwa kita di NTB ini kan, ini ujung-ujungnya adalah bagaimana pola hidup sehat dan bersih ini belum maksimal berjalan di masyarakat kita, sehingga ini harus yang kita gaungkan ke mereka. Kira-kira demikian. Berarti sering juga kita lihat Dr. Hadi ya, anak-anak itu kadang-kadang nggak pakai masker ya? Sering kali kalau kita lihat hanya orang tuanya aja yang pakai, anak-anaknya malah justru nggak pakai. Dari keluhan, kemudian kita lihat postingan kawan-kawan itu nggak seliterlah negara maju kita tahu seperti kayak itu mereka sangat ketat sekali, anak-anaknya dibiasakan. Malah mereka pembiasaan itu sehingga membuat ketika dilepas itu ada sesuatu yang kurang dari mereka. Nah, di kita itu nggak dibiasakan. Ketika bepergian itu harus
jaga jarak, kemudian pakai masker, maskernya harus benar caranya, kemudian cuci tangan ya, kemudian jaga apa namanya, terutama ya mengurangi diri di daerah ini, di daerah-daerah yang tertutup sirkulasinya, sehingga mengurangi resiko daripada penularan daripada virus ini. Oke. Ya. Jadi ini untuk masyarakat Lombok ya, Nusa Tenggara Barat. Jadi mulai dari sekarang lebih kita perhatikan lagi protokol-protokol khususnya untuk anak-anak kita karena lumayan tinggi juga angkanya ini kalau kita lihat per hari ini. Nah, kemudian ada satu pernyataan tentang virus ini yang mengatakan bahwa self-limiting disease, artinya virus, yang namanya virus bisa sembuh dengan sendirinya. Nah, pernyataan ini bermakna ganda, Dr. Hadi. Jadi bagi orang-orang yang menganggap simple, ya udah bisa sembuh dengan sendirinya. Nah, ini bagaimana? Apakah semua pasien yang positif COVID bisa sembuh dengan sendirinya atau ada hal-hal tertentu yang berlaku dengan self-limiting disease ini? Ya, jadi virus COVID-19 ini ada kekhususan sebenarnya. Jadi tidak boleh kita samakan semua dengan viral yang prinsipnya memang self-limiting disease, di mana kita ketahui bahwa pada dasarnya virus ini memang membutuhkan daya tahan tubuh ya, faktor imunitas dari kita sebagai faktor pendukung untuk tidak terjadinya gejala berlebihan, dan dia sebagai obat yang untuk sebagai penangkal di tubuh kita sendiri. Sampai saat ini kan tidak ada obatnya dari viral COVID-19 ini yang dirilis resmi sebagai membunuh viral ini gitu loh. Jadi perlu kita bedakan bahwa virus COVID-19 ini tidak sama dengan virus yang lain. Kenapa? Karena satu, mutasinya itu cepat, penyebarannya yang masif, belum lagi mobilitas orang yang kadang-kadang ada jauh cepat sekali. Dia tidak tahu dirinya sakit, ternyata dia adalah super spreader contohnya. Juga ya cepat menularkan. Kemudian gejala yang ditimbulkan itu beragam. Ada yang gejala ringan, kemudian tidak ada gejala, itu sekitar 80% itu. Kemudian ada yang sedang berat, kemudian ada juga yang jelek, yang perlu ventilator sekitar 5%. Nah, jadi artinya sebenarnya anggapan bahwa viral ini sebagai flu biasa itu tidak boleh kita bilang, kita bicarakan itu, karena secara database itu dipublish di jurnal-jurnal terbaru pun sampai hari ini, dipublish juga sama kawan-kawan kita dari Indonesia di sini, termasuk protokol dari Kemenkes, semua ada datanya. Jadi kita harus berbicara data. Gitu. Kemudian juga dapat memunculkan badai sitokin. Jadi nomor 4 itu, jadi COVID-19 ini muncul badai sitokin yang ada di dalam tubuh kita. Dia di mana terjadi respon inflamasi yang berlebihan. Ya, di mana terjadi misalnya kalau di dalam paru itu terjadi kerusakan sawar darah di alveoli, ya, di sawar darah di alveoli, kemudian terjadi pembekuan darah di situ, kemudian sehingga terjadi kadang-kadang yang kita sebut tambah jelek dia, gitu loh. Nah, itu tambah jelek pasiennya, apalagi belum lagi pasien-pasien yang punya komorbid. Ada daya tahan tubuhnya tambah jelek gitu. Jadi pasien-pasien yang imunokompromis, kemudian pasien yang kencing manis, kemudian pasien yang hipertensi itu komorbidnya, sehingga ini cepat sekali orang-orang seperti ini terjadi perburukan gitu loh. Sehingga kita harus tahu bahwa memang banyak faktor pendukung baik internal ya, yaitu sistem imun sendiri, kemudian faktor komorbidnya tadi, kemudian eksternal, gimana terus support dari orang tua, dari keluarga, dari masyarakat sendiri ya. Termasuk dalam konteks imunitas, support itu salah satu bagian tambahan untuk mereka untuk menguatkan daya tahan tubuh ya. Kemudian bagaimana nutrisinya juga harus seimbang, kemudian dengan baik ya. Kemudian juga jangan lupakan bahwa ada obat-obat suportif yang kita kenal di farmasi ya, vitamin. Dan tentunya juga apa yang ditemukan bahwa harus bahagia. Nah, itu memang salah satu support system yang membuat tidak terjadi perburukan secara klinis, dan itu harus didukung. Jadi kalau kita bicara konteks manusia, kita harus bicara bahwa kita itu ada konsep biologi, psikologi, spiritual, sosial, budaya. Jadi ini harus kita seimbang melihatnya. Jadi jangan kita hanya lihat dari biologinya. Jadi biologi orang ini gimana, psikologinya bagaimana, spiritualnya bagaimana ya.
Kemudian sosial budaya gimana? Belum lagi kalau ada hoax dari misalnya terus ini dia membahayakan, itu tambah drop orang, sehingga yang sudah kondisinya gejalanya sedang dan berat bisa tambah jelek, bahkan bisa meninggal. Kira-kira seperti itu. Iya, berarti sebenarnya titik poinnya untuk self limiting disease ini adalah COVID sama flu biasa itu beda ya? Ya, berbeda. Nah, Harus itu titik dibedakan. poinnya. Jadi kenapa berbeda? Itu sudah banyak publish yang harus kita juga baca itu, yang mengatakan bahwa virus ini mudah sekali terjadi mutasi, penyebarannya masif, kemudian gejalanya kadang ditimbulkan beragam, belum lagi tadi muncul badai sitokin. Jadi itu harus kita pikirkan. Jadi jangan kita anggap biasa. Kalau flu biasa mungkin sembuh sendiri. Tapi ini COVID ini sudah viral baru, kemudian juga belum banyak penelitian yang komplit lah tentang viral ini ya. Walaupun sudah, kalau kita mungkin lihat di paper-paper itu sudah banyak publish, dan itu mereka melaporkan kondisi yang mereka tangani, mereka jalankan. Untuk lebih komplitnya mungkin belum perfect gitu loh, sehingga sampai saat ini pun vaksinnya belum bisa dirilis gitu. Dalam saat ini masih dalam riset. Kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih. Jadi masyarakat ya, teman-teman semua yang menyaksikan ini, ada satu statement menarik tadi disampaikan oleh Ketua ID kita, bahwa flu biasa nggak sama dengan COVID-19. Jadi penanganannya tentu berbeda karena dia hal yang berbeda. Oke. Kemudian Dr. Rohadi, ini ada satu statement menarik ini baru-baru ini kami melihat itu ya, ada satu tayangan, kemudian ada statement yang menarik di sana yang mengatakan bahwa tidak ada pasien COVID-19 yang meninggal karena COVID-nya. Pasien COVID-19 itu meninggalnya itu adalah karena penyakit penyertanya. Nah, bagaimana tanggapan dokter? Ya, intinya apa yang sudah terjadi itu kita jangan generalisir gitu. Jadi itu kesimpulan yang mengeneralisir tidak boleh. Jadi mungkin saja kalau kita bicara tentang di NTB sendiri, per kemarin ya tanggal 7 Juni itu sudah 23 kasus yang meninggal karena COVID ya. Seperti yang sebelumnya saya katakan, ini penyakit baru yang lagi banyak dilakukan penelitian. Jadi virus ini memiliki strain tipe yang lebih banyak jenisnya ya, karena virus ini sifatnya virus RNA, mutasinya sangat cepat. Sedangkan berdasarkan data yang dari lembaga Eijkman yang baru diketahui sekitar 8 jenis yang sudah dipetakan di Indonesia. Kita tidak tahu jenis mana yang memiliki variasi yang sangat berbahaya, kemudian mana yang tidak, dan kita tidak tahu apakah terjadi di Indonesia khususnya NTB ini sama dengan yang terjadi di Eropa. Betul. Ya. Kemudian di Amerika misalnya, di luar sana yang angka kematiannya cukup tinggi. Sebenarnya kita sangat beruntung di Indonesia ini. Kita lihat memang angka kalau kita lihat tidak seperti lebih-lebih yang di Italia, di Amerika gitu. Ya mungkin salah satu diteliti oleh para peneliti itu dihubungkan dengan kondisi alam kita, di mana salah satunya adalah cahaya matahari kita cukup mungkin itu berefek seperti yang dipublish sama profesor kita yang dari UGM itu. Kira-kira seperti itu. Oke. Jadi intinya kita tidak boleh mengeneralisir. Ya. Kemudian kalau kita lihat bahwa kalau dilaporkan di paper-paper itu yang meninggal karena COVID, ada yang diotopsi seperti yang di China itu terjadi kerusakan di alveolinya karena COVID ini. Ya. Kalau nggak salah itu sekitar banyak. Jadi itu yang menyebabkan terjadinya kematian. Ya. Jadi apakah kematiannya ini karena COVID-nya atau komorbidnya? Jadi komorbid itu sekali lagi mempermudah jatuh ke arah buruk gitu. Ya, memperburuk kondisi. Ya, imunokompromis, hipertensi, kemudian diabetes kayak gitu ya. Apalagi anak-anak misalnya tadi yang imunitasnya rendah ya. Nah, itu sebagai kelompok yang rentan gitu terjadinya COVID ini. Kira-kira seperti itu. Oke. Nah, ini dalam kondisi ini kan berita-berita seperti tadi di awal saya sampaikan, itu muncul banyak banget. Ada yang dari orang awam, orang umum yang menyampaikan berita, ada juga yang dari memang orang yang ahli di bidangnya, orang medis ataupun para medis. Nah, ketika informasi yang disampaikan oleh kalau hoax gitu ya, kita mudah melihatnya kalau dari orang awam gitu. Namun ketika informasi ini disampaikan oleh orang yang
secara keilmuan itu dia punya backgroundnya gitu ya, dan kontradiktif satu sama lain di bidang kesehatan. Ini masyarakat jadi bingung ini, Dokter Hadi. Ya. Nah, ini bagaimana tanggapan dokter tentang hal ini? Jadi intinya seperti yang sudah saya tulis di koran Republika itu, bahwa setiap tenaga kesehatan itu apapun profesinya, baik itu seorang dokter, baik itu dia perawat, baik itu dia bidan, baik dia para medis yang lain, ya, farmasi, penyokong yang lain, kita ada aturan baku bahwa kita harus menyampaikan informasi itu harus jelas sesuai dengan data ilmiah. Tidak boleh kita yang tidak ahli itu lebih melampaui daripada kemampuan kita. Misalnya pada contoh, pada kasus ini COVID gitu ya, yang ahli di bidang itu siapa? Mereka yang mendalami epidemiologi, mereka yang mendalami ilmu COVID ini sendiri, contohnya dokter spesialis paru, kemudian dokter penyakit dalam, kemudian juga yang mendalami virologi, mikrobiologi klinik ya, betul. Kemudian juga yang mendalami tentang anestesi intensive care kalau yang jelek itu. Kemudian termasuk di dalam mekanisme pemakaman itu siapa yang mendalami itu? Dokter ahli forensik. Di mana kita ketahui di kedokteran sendiri banyak cabang ilmu itu, sehingga masyarakat atau media itu harus pintar memilih dan memilah berita yang disampaikan ini oleh siapa. Kita harus kritis. Kita ini poinnya orang-orang terpelajar di Indonesia itu harus jadi agent of change. Jadi jangan percaya sama hoax. Basicnya kita sebagai seorang terpelajar itu harus ngomong itu berdasarkan data evidence based medicine dan value based medicine, tidak testimony based. Tidak testimony based itu tidak boleh. Ketika terjadi testimony based itu akan jadi sesuatu yang polemik di masyarakat. Karena apa? Kita tidak ada datanya. Sehingga harapan saya sebenarnya semua tenaga kesehatan ini harus ilmiah bicaranya. Siapa dia yang berbicara? Siapa dia, ahli apa dia? Itu harus kita lihat. Ketika seorang ahli forensik yang sehari-hari bicara tentang proses pemakaman dan kematian, lalu dia bicara tiba-tiba tentang epidemiologi, itu kan dia melampaui wewenangnya. Beda kompetensi. Jadi idealnya, betul, beda kompetensi. Idealnya memang apa yang dibicarakan tentang COVID ini harus oleh masing-masing tim itu berkolaborasi di sana, tidak sendirian. Betul. Kalau sudah sendirian berbicara itu pendapat pribadi, yang dimana kita ketahui bahwa knowledge kita, pendapat kita itu ditentukan oleh bagaimana data bank empiris di memori kita yang sudah kita ada, kemudian dia bagaimana pengalaman kita. Betul. Jadi tidak sama setiap orang itu, sehingga kita harus ada data dasarnya untuk bicara itu. Kira-kira seperti itu. Ya. Wah, menarik sekali Dokter Hadi ya. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa harapannya adalah masyarakat itu bisa lebih memilah-milih ya, lebih memilah-milih. Jadi tidak langsung kita percaya pada satu sumber. Termasuk opini sekarang kan lagi era sosial media, era YouTube, era media online, media offline dan sebagainya itu. Siapapun yang bikin opini, termasuk siapa yang bikin konten itu, dia juga harus ada patokannya. Ada harus patokan ilmiahnya bikin opini, sehingga opini itu tidak menyesatkan masyarakat dan tidak berpolemik di kemudian hari. Yang susah siapa? Ya kita juga terjadi polemik ini. Betul. Itu habis energi kita. Kita butuh energi itu untuk sekarang ini, bagaimana tata laksana COVID, bagaimana untuk persiapan ke arah transisi, bagaimana normal itu perlu. Jangan sampai hal-hal yang tidak penting itu habiskan energi. Apalagi ada orang yang bikin opini di luar batas kemampuan dia, bukan keahlian dia, itu salah itu. Tidak boleh. Karena itu akan berpotensi menyebabkan hoax di masyarakat. Kira-kira seperti itu. Kebingungan jadi masyarakat. Oke, Dokter Hadi. Kalau kita lihat nih dari kondisi penyebaran COVID di NTB ini sudah sekian angkanya ya. Kemudian, nah ini mungkin saya mau minta pendapat
personalnya ini, Ya. sebagai seorang dokter Dr. Hadi ya, sudah siap nggak NTB dengan new normal? Ya. Dilihat dari kesehatan dan Ya. pendukungnya. Ya, jadi kalau kita lihat dari kriteria dari WHO, kemudian kriteria dari Kemenkes yang sudah rilis tentang new normal ini, termasuk tadi kita pas press release di ID Kota tadi bahwa Mataram sendiri tidak masuk dalam daftar antrian new normal hari ini. Jadi harus kriteria yang dipenuhi, di mana negara atau wilayah yang akan menerapkan konsep new normal itu harus memiliki bukti bahwa penurunan COVID di sana itu telah bisa dikendalikan. Kemudian data di kita itu bahwa sampai tanggal 7 Juni ya RO kita itu lebih dari 1, artinya 1,26. Artinya kita belum bisa mengendalikan laju pertumbuhan virus ini. Kedua, apakah sistem kesehatan kita ini memadai untuk siap-siap kalau terjadi lonjakan kasus lagi setelah membuka normal? Ya, jadi pertama itu epidemiologinya harus terkendali dulu. Kemudian yang kedua, sistem kesehatan kita ini sudah siap dan memadai apa enggak? Kemudian yang ketiga, jadi surveillance kita ini sudah maksimal apa belum? Ya, jadi tracking kontak, kemudian surveillance kita sudah maksimal belum dilakukan gitu loh. Ya, pelacakan ya. Jadi sudah mampu nggak kita melakukan identifikasi, isolasi, pengujian, pelacakan kontak ya, sehingga harus melakukan karantina pada orang yang infeksi. Ini harus kita tingkatkan. Kalau itu belum maksimal, rasanya belum siap kita. Di mana kita patokannya dari WHO dan Kemenkes itu, NTB sendiri belum termasuk zona untuk disiapkan new normal. Di mana kita lihat kasus-kasus kita masih banyak per hari sampai hari kemarin. Sampai hari kemarin. Iya, betul. Kemudian berikutnya tentunya kita harus tekankan di mana di wilayah itu resiko wabah kita ini tinggi apa enggak ya. Kemudian ya fasilitas-fasilitas kita ini siap apa enggak, di mana kita lihat juga pemukiman kita padat ya, langkah-langkah pencegahan lingkungan ini sudah maksimal apa belum ya. Kemudian berikutnya partisipasi masyarakat ini di mana? Jadi membuat untuk mengarah ke new normal itu harus ada fase transisinya, nggak bisa begitu langsung epidemik langsung normal, nggak bisa, harus ada fase transisi di sana, harus disiapkan semua, masyarakat sudah edukasi baik apa enggak, gitu kira-kira. Jadi semua harus dilakukan ya untuk menghadapinya itu, sehingga bagaimana peran bukan hanya tenaga kesehatan ini, seluruh masyarakat harus sadar tentang itu ya, konsep new normal itu harus disiapkan masing-masing. Jangan sampai nanti ketika ini sudah ya, contoh sekarang dengan adanya hoax itu kan membuat masyarakat nggak ada apa-apa, biasa-biasa saja, akhirnya ngapain saya gini, kadang yang meninggal pun COVID itu pastikan loh ini benar kalau nggak meninggal, nggak mau sesuai protap, kacau jadinya. Padahal tugas mereka sendiri, terutama kaum terpelajar kita di NTB ini, harus memberikan edukasi, ikut terlibat, jangan hanya tenaga kesehatan. Semua. Iya, semua pihak. Tenaga kesehatan kita ini sudah 3-4 bulan sudah capek nangani kasus ini. Baik itu yang di puskesmas, baik itu di rumah sakit, baik di ruang isolasi, baik itu rumah sakit darurat. Bayangkan. Ya, bayangkan tiap hari misalnya ruang isolasi pakai APD kayak gitu, gimana? Gimana, itu harus masyarakat kita terlibat juga. Itu ayo dong, masyarakat kita itu harus sadar ini. Kalau enggak, gimana? Kacau nanti. Gimana? Kayak kasus-kasus di tempat lain kalau sudah dibuka begitu ini meningkat lagi kan tidak bagus seperti itu. Kira-kira seperti itu Bu Aini. Oke. Bapak Ibu, teman-teman sekalian yang menyaksikan video ini, tadi kita sudah mendengarkan banyak sekali arahan ya, masukan dari Ketua ID Kota Mataram. Nah, closing statement sekarang kita akan minta beliau untuk closing statement. Silakan Dr. Hadi. Baik, terima kasih Bu Eni. Kepada masyarakat Mataram, khususnya NTB pada umumnya dan Indonesia. Jadi kita ya, pada satu sisi memang kasus COVID ini sudah banyak, sudah lebih dari ya hampir 3-4 bulan kita begini. Memang perlu kita memikirkan ke arah yang persiapan kita kalau menjalani persiapan new normal itu, tapi juga harus mengikuti prosedur-prosedur yang sudah ditetapkan oleh tim ahli kesehatan yang sudah menetapkan kapan bisanya, contoh pada kasus kita di Mataram atau di Lombok ini kapan bisa normal,
Sehingga jangan serta-merta begitu dianggap sudah sesuatu yang ini, kita juga jangan terprovokasi untuk menggampangkan itu gitu. Boleh saja kita mungkin berpikir saya sudah lama di rumah, boleh saja, tapi juga kita perlu pikirkan ya, kita juga harus bagaimana menyiapkan. Kalau kita keluar rumah juga kita harus sesuai menyiapkan diri untuk new normal ini ya. Dimana juga harus siapkan ya, pakai masker, kemudian jaga jarak, kemudian tolong menghindari keramaian, kemudian kalau bicara itu usahakan yang ventilasinya bagus ya, sehingga peran kita gimana menurunkan bersama kasus ini dengan mengurangi kontak erat, di mana kita ketahui bahwa kasus-kasus kita kan banyak pasien-pasien itu tanpa gejala, tapi ternyata dibawa virus, sehingga juga kita harus tahu. Kita nggak tahu musuh kita siapa. Ya bisa saja teman kita bicara itu adalah pasien yang membawa, orang yang membawa virus yang tanpa gejala. Tanpa gejala. Betul. Kita tahu bahwa di Mataram ini, di NTB ini dia sudah merah, yang banyak transmisi lokalnya. Sehingga kita harus hati-hati itu. Ya bukan menggampangkan, bukan juga ya wajar lah mungkin masyarakat kita ini sudah tegang gitu, udah lama di rumah, tapi juga ya tolong dong dipikirkan bagaimana juga dia menyiapkan diri untuk proteksi diri ketika bepergian. Belum lagi misalnya kalau mal buka, ini kan terserah pemerintah soalnya kan, pemerintah yang memutuskan. Kita tim kesehatan hanya secara real mengumpulkan fakta dan memberikan anjuran ke pemerintah yang tentunya memutuskan yang terbaik untuk warganya. Nah sekarang bagaimana peran masyarakat? Masyarakat juga harus tahu bagaimana menyadari penyakit ini, kemudian bagaimana cara mencegah penyebarannya, bagaimana cara meningkatkan daya tahan tubuh misalnya, termasuk bagaimana katanya yang viral adalah bahagia ya, kita harus happy juga gitu, tapi juga tetap juga harus kita pertimbangkan hal-hal yang berhubungan dengan protokol kesehatan tentang COVID ini. Kira-kira begitu Bu Aini. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Hadi. Baik, tadi sudah disampaikan ya. Jadi intinya adalah kita mungkin tidak takut berlebihan, namun tetap harus waspada. Ya, tetap harus waspada karena kewaspadaan kita itu kita gunakan untuk melakukan tindakan yang bermanfaat. Sehingga dari kewaspadaan tadi, penyebaran COVID-19 di Nusa Tenggara Barat khususnya, di Indonesia umumnya itu bisa kita atasi. Baik. Terima kasih Dr. Hadi, terima kasih banyak atas waktunya. Siti Rahmatul Aini dan Info Lombok melaporkan dari Mataram, Nusa Tenggara Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.